Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, buah kabar hoax dari Denny Siregar yang mungkin panas juga dia ya ngelihat bagaimana reaksi rakyat terhadap pencapresan Anies Baswedan yang begitu meriah, yang begitu masif muncul dari mana-mana, dari berbagai daerah. Bahkan sampai secara mandiri itu orang-orang ada yang membranding mobilnya dengan gambar Anies Baswedan. Bukan hanya mobil, tapi juga bus. Ya, kita lihat nampaknya seorang Denny Siregar kepanasan, kelonjotan, akhirnya mencari-cari cara apa yang bisa diserang dari busnya Anies Baswedan. Nemulah barangkali dia gambar ini gitu. Ada gambar bus nyungsep di pinggiran jalan ya, kemudian ibu-ibu isinya barangkali keluar, ada fotonya di situ, dan kemudian di situ ada gambar panduk Anies. Ini kalau sekilas sih saya lihat itu dari relawan Siap. Relawan Anies Baswedan itu lebih dari 100, bahkan kalau di data kemarin itu sekitar 120 sekian lah. Itu kan luar biasa itu. Dan nampaknya inilah yang dimainkan oleh Denny Siregar ya. Salah satunya ada spanduk Siap, barangkali dia lihat, entah mungkin bukan Denny Siregar yang bikin ya, dia bagian yang nge-hoaxnya aja gitu. Ya kalau nggak hoax bukan Denny Siregar namanya. Dia kan sudah ditemukan dalam keadaan telah hilang urat malunya. Dan saya kira ini berawal dari sini mungkin. Karena kita lihat, wah ini kan kelihatan ya, ada bus Anies Baswedan. Kemudian Anies. Ini banyak, ada bukan hanya satu, tapi udah mulai membanyak. Bahkan, ini informasi ya, bocorin sedikit. Di Bandung sekarang sedang disiapkan bis semacam ini yang itu akan memuat nama-nama seluruh relawan Anies yang ada di Jawa Barat. Ada sekitar 20 lebihan ya, yang posisinya ada di Jawa Barat. Nah, ini yang akan di-branding juga seperti itu gitu rencananya. Jadi, saya kira kita lihat saja lah ya kabarnya. Ini hoax, ini yang dia tampilkan itu adalah foto sebelah sini. Ini yang aslinya. Ini remblong bus angkut 40 orang dari Demak kecelakaan di Tawangmangu. Minggu 30 Januari 2022. Jadi, kabar yang di bulan Januari, sekarang sudah mau habis tahun ya, Oktober, itu dipasang, ditempelin lah gitu, diedit lah dengan spanduk Anies Baswedan. Cara-caranya sungguh rendahan, licik, terus memang berupaya untuk mencoba mengganggu lah ya, mengganggu animo publik yang hari ini sedang begitu terpukau dengan seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Baik, ini kita lihat aja ya. Ya kalau disebut malu-maluin, ya memang malu-maluin, tapi kan apa ya? Ya dia kan sudah hilang urat malunya. Gitu kali ya. Oke, kita akan lihat nih di Denny Siregar sebar foto hoax kecelakaan bus. Ada foto Anies Baswedan. Padahal foto asli itu kecelakaan di Tawangmangu 30 Januari 2022. Jadi kitanya yang malu sendiri ya. Kalau dia kan udah yang urat malunya. Oke, ini gambarnya yang tadi kita pasang di thumbnail. Nah, di sini ada tulisannya nih, bus mengangkut rombongan yang akan berwisata lah, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi ditempelin ini. Kalau kelihatan kursornya ini saya perlihatkan, ini tempelan spanduk relawan Siap. Jadi salah satu relawan, simpul relawan Anies Baswedan. Dedengkot buzzer, Denny Siregar menyebarkan foto hoax kecelakaan bus di mana pada bus itu ada spanduk bergambar foto Anies Baswedan. Padahal foto asli kecelakaan bus yang terjadi di Tawangmangu, Jawa Tengah tidak ada spanduk bergambar foto Anies Baswedan. Jadi waktunya pun jauh gitu, bukan sekarang. Barangkali kan kita lihat memang ada gerakan ini luar biasa. Ini ada gerakan yang untuk meramaikan ucapan terima kasih kepada Anies Baswedan di Jakarta. Jadi warga Jakarta hari Minggu akan sangat penuh padat dengan antusiasnya terhadap Anies Baswedan. Tentu kesedihan juga ada karena akan meninggalkan pemerintahan Jakarta, tidak meninggalkan Jakarta ya. Saya kira Pak Anies tetap di Jakarta dan insya Allah nanti juga memimpin Indonesia ya dari Jakarta. Belum apa-apa udah bikin sial.
kicau Denny Siregar di akun Twitternya pada Kamis 13 Oktober kemarin berarti ya. Dalam tweetnya Denny memposting sebuah foto kecelakaan bus di mana foto itu sudah diedit alias hoax yang berisi spanduk bergambar foto Anies Baswedan. Dia barangkali nggak tahu kalau itu hoax atau pura-pura nggak tahu. Kelakuannya begitu ya. Padahal foto asli adalah kecelakaan bus di Tawangmangu, Jawa Tengah pada 30 Januari 2022. Nah, foto ini diposting oleh Solo Post berjudul Remblong Bus Angkut 40 orang dari Demak kecelakaan di Tawangmangu. Ini ada link fotonya nih kalau mau dicek. Udah ini pegiat sosial ya. Beginilah cara mereka memecah belah bangsa. Lewat gambar editan mereka bermain narasi untuk memenuhi syahwat politiknya. Dan nggak peduli perpecahan sesama anak bangsa. Atau malah sebaliknya, memang niat dia untuk memecahkan anak bangsa. Seharusnya anggota Pak Listio Sigit P segera menindak mereka yang secara brutal menyebar hoax demi ambisinya. Ya tapi kan gimana ya? Kita sudah mulai menumbuhkan kepercayaan nih kepada kepolisian ya. Jadi tolong tambahkan lagi kepercayaan kita dengan memproses Denny Siregar yang sudah dilaporkan oleh banyak pihak. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat akun Twitternya Denny Siregar yang memposting di tanggal 13 Oktober. Nih, Denny Siregar. 15 jam yang sama ya, 16 jam tentang ijazah. Ini 12 Oktober. Jadi loncat nih, lihat dari 16 jam ke 12 Oktober, nggak masuk ke 13 Oktober dulu. Kalau kita lihat ke bawahnya, 12 Oktober, 12 Oktober, 11 Oktober. Berarti kan 13 Oktober harusnya di atasnya. Atau di hitungan jam kalau belum nyampe 24 jam. Tapi di sini tidak ada. Apa artinya? Sudah dihapus berarti oleh dia. Artinya dia nggak tahu gitu kalau itu beneran foto editan. Dia nyangkanya foto beneran aja. Aduh, selevel Denny Siregar kok bisa seceroboh itu ya. Kok nggak ada dicek-cek dulu gitu gimana? Oke, ini bukti ya bahwa yang dilakukan Denny Siregar itu secara brutal itu menyerang Anies Baswedan, menyerang pendukung Anies Baswedan, dan ya itu syahwat politiknya barangkali hari ini sedang begitu terpuaskan. Jadi yang namanya syahwat kan tidak ada puasnya. Walaupun sudah terpuaskan dia akan makin meminta terus. Ya barangkali dia berharap kalaupun Pak Joko Widodo tidak jadi presiden lagi, yang jadi presiden adalah orangnya Pak Jokowi, sehingga Denny Siregar masih bisa nempel kan begitu ya. Nah sekarang kita lihat nih, bukan Denny Siregar saja yang memposting itu. Nah ini dari Murtadawan apa yang maksudnya? Bis kampanye relawan gak benar nyungsep. Ini gambarnya sama persis dengan yang diposting oleh Denny Siregar. Dan kalau melihat sih gaya-gayanya akun Murtadawan ini ya kurang lebih sama lah dengan akun-akun yang diposting oleh para buzzer itu. Nah, oke. Kita lihat balasan-balasannya. Ternyata editan. Nah, tapi begini masalahnya. Selain seperti macam kita yang paham, yang mengerti bahwa ada kejanggalan sehingga ditelaah dulu akhirnya ketahuan itu editan dan segala macam, masih ada juga banyak dari kalangan di masyarakat kita yang mudah terprovokasi. Ya, misalkan gini, wah kok banyak banget pertanda buruknya. Nah, ini kan termasuk orang yang terprovokasi, ya, atau memang kelompoknya. Seperti macam apalah gaya-gayanya kalau kita dulu pernah dengar tuh ya tukang obat misalkan yang di pinggir jalan tuh, dia bicara kemudian ada pembeli yang antusias, wah oh gitu ya, oh, langsung beli. Pembeli pertama, kemudian ada juga pembeli kedua, wah antusias beli. Nah padahal itu bukan pembeli, itu kelompoknya saja untuk memancing. Itu teknik psikologi untuk memancing kerumunan dan mempengaruhi orang-orang kan. Kita juga begitu ya, kalau ada yang jualan ramai di kerumun kan kita suka penasaran apa sih, kemudian tertarik gitu. Nah ini bisa begitu gitu. Jadi dua opsi yang terjadi ini, orang-orang dia masuk kelompoknya buzzer, atau dia yang terbeli, dia yang terpengaruh. Nah mana kita tahu
Dia orangnya kelompok itu atau dia yang terpengaruh? Kita nggak bisa tahu. Maka kita harus terus sampaikan narasi-narasi seperti ini. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang seimbang. Gitu. Oh ini dari kelompoknya Denny Siregar begini, oh ini dari kelompoknya ini begini, oh kok beda. Nah, gunakan akal sehat, ketemu langsung jawabannya. Bisnis drone. Ini kan orang-orang yang sudah terpengaruh atau kelompoknya tadi. Nah, tapi perlawanan tentu ada seperti dari Al-Hafidz. Aduh, mau aja lu dibegoin. Ini hoax, ini aslinya gitu. Hoax mas, mending di delete wae dan nggak di delete. Kalau dari Siregar langsung di delete. Nah, tuh kan nih. Dan perintah Anies buruan copot stikernya. Nah, itu spanduk lagi bukan stiker. Dan itu editan lagi. Nah, ini, aduh. Oke. Saya kira, tapi perlawanan juga luar biasa banyak. Tuh, kita menonjolkan hoax asli. Kan gampang tuh kita ngecek hoax aslinya. Gambarnya sekarang bisa disorot tuh gambar tuh. Sorot tuh Google Map ya, disorot tuh diklik satu atau kalau di handphone ditarik gitu ya. Masukkan ke Google, nanti Google akan menayangkan gambar yang sejenis. Sehingga kita bisa lihat, oh kok banyaknya nggak ada ini, oh berarti yang ini hoax, berarti yang ini editan. Nah kurang lebih begitu saja caranya gitu. Jadi sehingga kita tidak mudah terprovokasi lah gitu ya. Nah, jangan lupa menggonggong Anies setiap hari, itu tugasmu. Oke. Baik, kalau nggak hoax ya nggak, bukan Denny Siregar. Denny kalau nggak hoax, nggak hujat, nggak makan. Oh begitu. Oke, terima kasih Pak Teguh Nazli informasinya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. BlackBerry, masih ada BlackBerry ya. Andi Samsul, ini orang sakit, nah hoax nggak makan dia. Oke, moga banyak orang yang buat konten YouTube. Assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Kawan ini malu-maluin Siregar. Ya itulah. Kan tempo hari kita pernah dengar juga itu sekelompok sahabat kita dari Marga Siregar itu tidak mengakui Denny Siregar. Orang-orang buzzer siapapun akan tobat dan sadar kalau udah masuk rumah sakit. Oh, enggak. Itu ada Armando itu. Dia udah babak belur masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masih aja nge-hoax itu. Itu yang tentang Kanjuruhan itu kan luar biasa mengerikannya, jahatnya dia gitu, malah menuduh supporter Aremania. Oke, Lombok hadir dan nyimak Kang. Hatur nuhun, terima kasih Pak Abdurrahman. Semoga banyak yang buat channel itu untuk menghantam. Oh yes. Bukan menghantam sih, saya bilang kalau kita itu berada untuk meluruskan narasi-narasi yang bengkok-bengkok seperti dari Denny Siregar ini. Kalau penumpangnya kaos merah sih, kalau pendukung Anies nggak ada kaos merah biasanya. Iya benar juga ya. Kalau kita lihat kumpulan relawan-relawan Anies tuh jarang ada warna merah. Walaupun kalau logo komandan, relawan kami, komando menangkan Anies Baswedan, merah itu, bergambar perisai. Gue cari di tweet dia udah dihapus sama Denny Siregar biadab. Iya itu. Tadi kan kita sudah pampangkan juga ya. Nah ini menarik nih. Udah Om, nggak usah dibahas. Buzzer itu kalau nggak serang orang-orang baik, keluarga mereka nggak makan Om. Kasihan. Semoga aja buzzer sampah mendapatkan hidayah. Persoalan mendapatkan hidayah tentu itu wilayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi layak kita doakan juga karena kita nggak pernah tahu akhir kehidupan kita bagaimana, husnul khotimah atau su'ul khotimah kan gitu. Tapi kalau narasi-narasi yang udah deh nggak usah dibahas, udah yang begini mah abaikan saja, ini yang saya tidak sepakat. Kenapa? Ya buat sahabat semua yang sudah paham mengerti, barangkali ini berita sampah yang tidak perlu didengar. Tapi buat sebagian yang lain, ini potensi mereka terpengaruh itu besar. Sehingga kita harus hadir di garda terdepan kalau perlu gitu, untuk meluruskan terus narasi-narasi bengkok seperti ini. Nah, begitu kurang lebih penjelasannya ya sahabat. Oke, anaknya Denny itu bilang apa ya ke bapaknya? Gaya baru yang akan dimainkan buzzer. Oke, Densi sudah kebanyakan makanan haram. Aku siap relawan Anies Bandung. Mantap Pak Zainal ya. Nah, kalau belum bergabung ke relawan, boleh gabung ke kita. Kalau sudah bergabung di relawan lain, kita berkolaborasi. Buzzer nggak punya bahan bikin hoax. Ya, Buzzer tinggal tunggu masa panen. Oke, laporin Densi jadi rame. Sudah banyak dilaporin ya. Mudah-mudahan sih nggak perlu dilaporin lagi ya.
Udah langsung sajalah polisi kalau memang tergerak hatinya untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Bang Saiful Bajor RP itu kalau nggak begitu nggak makan. Memang begitu cara dia cari makan. Oke, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya, 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 ya. Baik, terima kasih sahabat semua. Pagi-pagi kita sudah diskusi dan tentu narasi-narasi seperti ini sahabat semua juga harus ambil peran, ambil bagian gitu ya, untuk meluruskan. Karena ini tidak bisa dilakukan oleh sendirian, ini tidak bisa dilakukan oleh beberapa, tapi ini harus dilakukan oleh secara bersama-sama kita semua, berjamaah ya. Mudah-mudahan tetap terjaga kesehatan kita, tetap terawat akal sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat.